Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata kuliah Medical Surgical Nursing 2. Pada week yang pertama ini kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru buat kalian semua yang sudah melewati liburan ini, dan kita akan masuk pada pembelajaran yang baru. Oleh karena itu harapan saya kalian tetap mempunyai semangat yang baru pula dalam mempelajari mata kuliah di Medical Surgical Nursing 2. Pembelajaran kali ini kita akan bagi dalam 3 bagian mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi, klasifikasi, etiologi, dan faktor risiko. Setelah itu manifestasi klinis seperti bagaimana patofisiologinya, pencegahan dan komplikasi dari penyakit diabetes mellitus. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami kira-kira pemeriksaan penunjang dan diagnostik untuk pasien dengan DM itu seperti gimana. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu memahami manajemen pengobatan dari sisi farmakologi dan sisi non-farmakologi pada pasien dengan diabetes mellitus itu seperti bagaimana. Dan yang terakhir tentunya mahasiswa harus memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan diabetes mellitus. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai diabetes, mari kita sama-sama mereview mengenai anatomi fisiologi. Kira-kira organ apa sih yang paling berpengaruh atau berkaitan dengan pasien dengan DM? Nah, organnya yaitu adalah pankreas. Nah, pankreas ini apa? Pankreas ini merupakan organ penting dalam sistem pencernaan dan juga sistem endokrin yang letaknya terletak pada rongga perut bagian atas. Jadi, pankreas ini bukan hanya berperan dalam sistem endokrin, tapi juga berperan dalam sistem pencernaan. Nah, pankreas ini secara anatomi fisiologi berbentuk lonjong seperti, kalau kita lihat seperti ikan ya, dan panjangnya sekitar 15 sampai 20 cm pada orang dewasa. Nah, pankreas ini memiliki beberapa bagian, ada tail, bodinya, headnya, gallbladder, bile duct, dan terletak di dekat duodenum. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi secara anatomi fisiologi, bagian kepala pankreas ini terletaknya di lengkungan dari duodenum itu sendiri, dan ini merupakan bagian yang paling tebal. Terus kita lihat lagi bagian leher. Bagian leher ini merupakan bagian yang pendek yang menghubungkan antara kepala dan juga badan pankreas. Nah, karena kita berbicara mengenai diabetes mellitus dan kita tahu sendiri bahwa fungsi pankreas itu ada 2, dia mengatur bagian sistem pencernaan dan juga sistem endokrin. Dari sistem pencernaan sendiri fungsinya adalah fungsi eksokrin, menghasilkan enzim-enzim pencernaan, misalkannya amilase ya, enzim amilase, enzim lipase, dan juga enzim protase. Nah, yang berikutnya adalah fungsi endokrin yang akan berkaitan erat dengan pasien diabetes mellitus. Nah, fungsi endokrinnya pankreas ini apa? Fungsinya yaitu yang pertama adalah menghasilkan namanya insulin. Menghasilkan insulin yang tujuannya adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Nah, insulin ini dihasilkan di mana? Di sel beta pankreas. Nah, yang berikutnya adalah pankreas juga menghasilkan glukagon. Glukagon ini adalah untuk menaikkan gula darah. Nah, dihasilkannya di mana? Di sel alfanya pankreas. Jadi, pankreas ini menghasilkan dua enzim, yaitu insulin dan juga glukagon yang bekerjanya berlawanan. Kalau tadi insulin untuk menurunkan gula darah dihasilkan di sel beta, sedangkan si glukagon ini untuk menaikkan gula darah yang dipakai sebagai energi ya, dan dihasilkan di sel alfa. Oke, silakan dikerjakan latihan soal ini mengenai anatomi fisiologi dari pankreas, karena saya pikir sebelum kita jauh membahas mengenai diabetes mellitus harus paham dulu nih pankreas itu gimana, cara kerjanya, fungsinya,
sehingga ketika kita mempelajari tentang diabetes mellitus ada kesinambungan secara anatomi fisiologi ya. Jadi silakan dikerjakan nomor 1 sampai 6. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Hari ini kita akan tahu dulu apa itu diabetes mellitus atau apa itu DM. DM ini merupakan gangguan metabolik kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau hyperglikemi yang berlangsungnya lama dan bisa menyebabkan kerusakan pada jantung, pada pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Karena penyakit ini merupakan penyakit kronik artinya berlangsungnya bertahap dan lama ya. Jadi komplikasinya juga banyak menyebabkan masalah pada beberapa organ ya, bisa sampai ke saraf, mata, ginjal, dan seterusnya. Nah, gangguan metabolik ini terjadi karena apa? Terjadi yang pertama karena ketidakseimbangan antara produksi insulin, ya bisa juga karena kerja insulinnya atau bisa karena produksi insulin dan juga kerjanya. Ya gimana kita bisa memahami dengan details? Yang pertama adalah karena dia kondisinya kronik dan terjadi karena ketidakseimbangan produksi insulin, artinya ya si pankreas ini nggak bisa menghasilkan insulin dengan baik. Ya kalau misalnya tidak menghasilkan insulin, ya gimana dia bisa menurunkan kadar gula dalam darah ya. Yang berikutnya adalah karena kerja insulin, pankreas menghasilkan insulin tapi kerjanya nggak maksimal ya, atau keduanya, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Nah, untuk diabetes mellitus sendiri seperti yang kita sudah tahu, ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan juga ada namanya diabetes gestasional ya. Nah, apa bedanya antara DM tipe 1, DM tipe 2, dan diabetes gestasional? Nanti kita akan bahas pada tabel.
Oke, kita akan bahas mengenai klasifikasi dari diabetes. Ini saya sudah membuat tabel sehingga memudahkan kalian untuk memahami apa bedanya sih antara DM tipe 1, DM tipe 2, dan juga GDM atau diabetes gestasional. Yang pertama DM tipe 1. DM tipe 1 ini apa? DM tipe 1 ini merupakan gangguan autoimun yang merusak sel beta pankreas sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Kita udah tahu, kita udah lihat sebelumnya, sudah pelajari sebelumnya juga bahwa sel beta pankreas ini yang menghasilkan insulin. Nah, pada DM tipe 1 ini terjadinya karena autoimun. Jadinya sel betanya yang tidak menghasilkan insulin karena rusaknya sel beta di pankreas. Biasanya terjadi karena autoimun. Imunnya menyerang sel betanya kembali. Dan ini biasanya terjadi pada anak-anak dan juga remaja. Tapi sebenarnya pada usia berapapun bisa terjadi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yang tadi, genetik dan juga autoimun. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya dia harus tergantung pada insulin. Karena apa? Karena sel betanya nggak bisa menghasilkan insulin. Oleh karena itu kita memberikan insulin dari luar. Ya, jadi biasanya pasien dengan DM tipe 1 ini akan bergantung terhadap insulin. Oleh karena itu nama lain dari DM tipe 1 ini yaitu insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Karena apa? Karena dia harus bergantung pada insulin selama hidupnya. Karena insulinnya nggak bisa, karena pankreasnya nggak bisa menghasilkan insulin. Oleh karena itu kita harus memberikan harus depend oleh insulin gitu. Nah, gejalanya apa biasanya? Bisa poliuri. Poliuri itu artinya kencing terus menerus atau buang air kecil terus menerus ya. Ada polidipsi, rasa lapar yang berlebihan, dan juga penurunan berat badan. Pengobatannya dengan apa? Ya udah dengan insulin. Nah, itu yang tadi kita lihat di definisinya. Penyebabnya yaitu karena produksi insulin. Yang berikutnya kita boleh lihat, yang berikutnya adalah DM tipe 2. DM tipe 2 ini apa? Merupakan gangguan metabolik akibat resistensi insulin atau produksi insulin yang tidak mencukupi. Jadinya insulinnya, pankreasnya, sel betanya menghasilkan insulin, tapi insulinnya tidak bekerja secara maksimal. Ya. Nah, ini penyebabnya karena apa? Yang pertama, karena gaya hidup, ya. Obesitas, ya, merokok. Nanti kita lihat faktor risikonya di bagian akhir, ya. Ada juga faktor genetik, ya. Dan gejalanya biasanya awalnya karena ini kronis, ya, biasanya awalnya tanpa gejala, asimptomatik. Namun lama-kelamaan akan menimbulkan gejala, ya. Ya, gejalanya apa? Ya, bisa sama kayak DM tipe 1 tadi, ya. Gejala yang paling khas apa? Ya, biasanya luka tidak sembuh, ya, atau sulit sembuh, atau biasanya sudah complicate ke organ yang lain, setelah itu baru memunculkan gejala. Nah, ternyata dicek, ternyata ada diabetes mellitus. Karena apa? Karena tadi asimptomatik. Ya, pada onset yang pertama ya tidak terdetek dengan baik, ya. Nah, pengobatannya dengan apa? Pengobatannya dengan bisa diet, olahraga, obat oral, atau bisa juga dengan insulin. Ya, sebenarnya DM tipe 2 ini pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin, tapi kerja si insulin ini tidak semaksimal atau sudah tidak bekerja dengan baik, sudah resisten insulin. Oleh karena itu, ya, untuk pasien-pasien dengan DM tipe 2 ini tidak harus bergantung pada insulin. Kalau tadi DM tipe 1 harus bergantung pada insulin karena sudah nggak bisa lagi menghasilkan insulin si sel betanya. Oleh karena itu namanya insulin dependent diabetes mellitus, ya, IDDM. Tapi kalau misalkan DM tipe 2 ini agak berbeda, ya, tidak depend terhadap insulin. Oleh karena itu namanya non insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM, ya. Oleh karena itu pengobatannya bisa dengan apa aja? Bisa diet, olahraga, obat oral. Nanti obatnya akan kita diskusi di belakang, ya. Bisa juga dengan insulin. Kalau misalkan sudah tidak bisa lagi dengan diet, olahraga, dan obat oral. Nah, yang berikutnya adalah diabetes gestasional. Nah, diabetes gestasional ini dari namanya aja sudah bisa ketahuan, ya. Diabetes yang terjadi selama kehamilan dan biasanya akan hilang setelah melahirkan atau setelah partus. Kenapa demikian? Nah, diabetes tipe
Yang gestasional ini biasanya terjadi pada masa kehamilan, masa trimester kedua dan juga trimester ketiga. Terjadinya karena apa, Pak? Karena perubahan hormonal kehamilan yang menyebabkan resistensi insulin, dan biasanya akan akan apa namanya akan sembuh setelah melahirkan. Tapi dampaknya apa ya? Dampaknya bisa bisa berdampak pada janin dan pada proses partus, ya. Pada janin apa yang bisa dampak yang bisa kita lihat ya, resiko komplikasi pada ibu dan juga pada janin, ya. Nah, untuk pengobatannya dengan apa? Pengobatannya bisa modifikasi gaya hidup, pemantauan GDS, dan juga pemberian insulin sesuai dengan hasil kadar gula darah atau sesuai dengan pertimbangan dari dokter spesialis. Ya gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan dokter, kira-kira pasien ini perlu nggak. Oleh karena itu kita harus pantau dulu nih hasil GDS-nya gimana. Jadi bukan hanya pada ibu hamil kita nggak perlu cek gula darah ya, karena ini juga berisiko pada ibu hamil, ya. Ya kita bisa pantau gula darahnya seperti gimana. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian insulin if needed, jika dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai etiologi dan juga faktor risiko. Kira-kira penyebab dan faktor risiko yang bisa terjadi pada pasien dengan DM ini apa aja? Yang bisa menyebabkan pasien terkena DM, yaitu bisa kita bisa kita lihat saya sudah uh, divide antara yang faktor risiko yang modify dan unmodify, yang tidak bisa diubah dan yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah atau unmodify ini apa aja? Ada usia, jenis kelamin, etnik, keturunan, dan juga autoimun. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, biasanya disebabkan pada DM tipe 1, ya. Nah, kenapa tidak bisa diubah ya? Kita nggak bisa ubah usia seseorang, ya, atau kita nggak bisa ubah jenis kelamin seseorang, etnik, dan juga keturunan. Ya, ini yang nggak bisa diubah. Kalau bisa diubah apa aja? Pola makannya yang tidak sehat, apalagi ini faktor utama untuk pasien-pasien dengan diabetes tipe 2, ya. Yang berikutnya apalagi? Kurangnya aktivitas fisik. Ya, kenapa sih aktivitas fisik bisa menyebabkan DM? Nanti kita bahas. Yang berikutnya merokok. Ya, merokok masih bisa diubah ya, kebiasaan merokok. Obesitas juga masih bisa diubah dengan mengatur pola makan dan pola diet. Yang berikutnya stres juga bisa diubah ya. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga bisa masuk dalam faktor yang bisa diubah. Jadi yang nggak bisa diubah apa aja? Usia, jenis kelamin, etnik, keturunan, dan juga autoimun. Yang pertama kita bahas mengenai usia. Nah, kenapa usia bisa menyebabkan DM? Nah, usia bisa, jadi sebenarnya ini faktor risiko. Faktor risiko artinya beresiko lebih tinggi. Jadi nggak bisa kita statement ya, bisa declare kalau misalkan usia dengan ini udah pasti kena DM, no, ya.
Tapi usia dengan demikian beresiko lebih tinggi dibandingkan the others ages, ya, usia yang lain, ya. Nah, usia yang beresiko usia berapa aja? Usia risiko DM ini akan meningkat dan bertambah seiring bertambahnya usia, terutama pada usia di atas 45 tahun. Ya, jadi usia di atas 45 tahun ya berisiko lebih tinggi untuk terkena DM dibandingkan usia di bawah 45 tahun. Nah, yang berikutnya ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kenapa berisiko untuk terkena DM? Ya, kita bisa compare antara laki-laki dan juga perempuan. Pada laki-laki cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya DM pada usia muda dibandingkan perempuan. Ya, hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya perbedaan dalam distribusi lemak antara laki-laki dan perempuan pada lemak tubuh visceral, ya. Biasanya lebih banyak dibandingkan perempuan. Tetapi kita harus paham juga pada perempuan, ya, usia setelah menopause itu berisiko juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk terkena DM. Mengapa demikian? Karena perubahan hormonal, ya. Perubahan hormonal apa? Perubahan hormonal apa? Yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Pada perubahan hormonal estrogen, ya. Ya, ini akan meningkatkan risiko terjadinya resistensi insulin, ya. Yang berikutnya adalah ras atau etnik. Nah, ras atau etnik ini beberapa penelitian mengatakan bahwa etnik di Afrika, ya, Afrika Amerika memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena DM dibandingkan etnik yang lain. Sebenarnya etnik ini lebih kepada ini, ya, bisa berkaitan juga dengan pola hidup. Contoh, ya, biasanya beberapa suku tertentu yang ketika makan harus mengkonsumsi yang manis-manis, harus menambahkan gula yang lebih banyak. Akhirnya apa? Ya, kebiasaan itu, pola itu ya diturunkan, dan ini akhirnya berkaitan dengan pola hidup yang tidak sehat. Tapi bukan berarti semua yang Asia Afrika sudah pasti terkena DM, no, ya, tapi beresiko lebih tinggi, ya, than the others ethnic, ya. Oke, yang berikutnya adalah genetik. Ya, genetik ini adalah faktor keturunan, ya. Faktor keturunan apa? Misalkan suaminya, istrinya, atau riwayat keluarga di dalamnya yang terkena DM sebelumnya, yaitu bisa diturunkan pada keturunan selanjutnya. Tetapi bukan berarti semua yang terkena DM ya pasti anaknya akan terkena DM, tidak, ya. Tapi beresiko lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai riwayat keluarga DM, gitu, ya. Yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan resistensi insulin. Yang berikutnya adalah autoimun. Autoimun artinya imunnya menyerang kembali organnya, ya, menyerang kembali si pankreas, si sel betanya. Akhirnya terjadi kerusakan sel-sel di pankreas. Sel beta akhirnya nggak bisa lagi menghasilkan insulin. Nah, ini yang menyebabkan DM tipe 1. Nah, ini apakah kita bisa ubah? Kita nggak bisa ubah. Oleh karena itu pada DM tipe 1 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu IDDM, insulin independent diabetic mellitus, ya. Yang berikutnya adalah faktor yang bisa diubah. Faktor yang bisa diubah ini apa? Pola makan yang tidak sehat. Nah, ini menjadi faktor utama khususnya DM tipe 2, ya. Pola makan tidak sehat seperti apa? You makan karbohidrat, ya, nasi sepiring, mie 2 piring, semua karbohidrat. Setelah itu you low activity, akhirnya semuanya disimpan di dalam tubuh, nggak dipecah menjadi energi. Artinya terjadi resistensi insulin di dalam tubuh, ya. Gula darah makin meningkat, ya. You nggak akan bisa tahu sekarang dampaknya, ya, karena kan kronis. Artinya awal-awalnya tidak memunculkan gejala, tapi lama kemudian, ya, 10-20 tahun kemudian, ya, kita bisa panen hasilnya kalau misalkan pola hidup yang tidak sehat. Ya, kurangnya aktivitas fisik juga demikian, ya, bisa menyebabkan DM. Merokok juga demikian, khususnya nikotin yang bisa menyebabkan resistensi insulin, ya. Insulinnya nggak bisa bekerja dengan maksimal, ya. Yang berikutnya obesitas sudah jelas, ya, bisa menyebabkan diabetes. Yang berikutnya stres, ya, yang menyebabkan produksi hormon yang lain, ya, adrenalin, yang akhirnya bisa menyebabkan resistensi insulin. Hasil akhirnya resistensi insulin. Begitupun dengan konsumsi alkohol yang berlebihan, ya. Nah, stres juga kenapa bisa menyebabkan
DM atau depresi ya. Stres yang kronis dan depresi ya dapat mempengaruhi metabolisme tubuh ya, akhirnya bisa meningkatkan risiko untuk terkena DM ya. Merokok juga demikian ya. Kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko diabetes karena apa? Karena merusak pembuluh darah sisa nikotin ini, dan hasil akhirnya adalah memperburuk resistensi dari insulin gitu ya. Pola makan udah jelas ya. Oke, yang berikutnya adalah manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada pasien dengan DM ini seperti apa? Yang pertama adalah poliuri. Poliuri artinya sering buang air kecil. Yang berikutnya polidipsi, sering merasa haus. Polifagi, sering merasa lapar ya. Kelelahan, penglihatan kabur, luka sulit sembuh, terjadi penurunan berat badan, pusing, mual, muntah. Kalau misalkan sudah sampai ke menyebabkan kerusakan organ yang lainnya, komplikasi. Oke, yang berikutnya adalah patofisiologi atau perjalanan penyakit dari pasien dengan DM. Patofisiologi pada pasien diabetes mellitus ini melibatkan dua mekanisme yang berbeda, yaitu antara diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 yang defisiensi insulin yang absolut, dan diabetes tipe 2 akibat resistensi insulin, kerjanya nggak maksimal ya. Pada diabetes tipe 1 yang pertama ya, kerusakan autoimun pada sel beta pankreas di Pulau Langerhans menyebabkan berkurangnya atau berhentinya produksi insulin. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh bisa karena virus autoimun ya, atau faktor keturunan ya, genetik, yang menyebabkan si sel betanya ini nggak bisa menghasilkan insulin. Oleh karena itu harus depend on insulin ya. Nah, setelah itu kalau misalkan nggak bisa menghasilkan insulin, apa yang terjadi ya? Tanpa insulin glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dong ya, yang bisa digunakan sebagai energi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi hiperglikemi yang merangsang peningkatan glukogenesis dan glukogenolisis di hati, sehingga kadar glukosa dalam darah ini semakin meningkat. Nah, sel-sel tubuh terutama otot dan jaringan adiposa ini akhirnya kekurangan energi yang memicu gejala klasik seperti polifagi ya, polidipsi ya, dan poliuri ya. Sehingga kita lihat sendiri tanda gejala pada pasien dengan DM tipe 1 itu sangat khas ya. Biasanya polifagi, poliuri, dan juga polidipsi. Oke. Nah, kalau misalkan tidak diatasi dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan apa ya? Akhirnya tubuh tidak bisa memecah lemak untuk memenuhi kebutuhan energi yang harusnya insulin dipakai untuk menurunkan kadar gula dalam darah, yang hasil akhirnya kalau misalkan tidak dihasilkan dan tidak diatasi secara maksimal ya, tubuh tidak dapat memecah lemak untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, apa hasilnya ya? Hasilnya tubuh akan menghasilkan keton yang berlebihan. Oleh karena itu DM tipe 1 ini hasil akhirnya komplikasinya bisa menyebabkan ketoasidosis diabetik atau DKA, diabetic ketoasidosis, yang merupakan kondisi akut dan bisa mengancam nyawa ya. Berbeda pada DM tipe 2. DM tipe 2 ini sebenarnya pankreas masih bisa menghasilkan insulin, tapi kerja insulinnya tidak maksimal. Nah, kondisi ini tidak diresponsif dengan baik oleh tubuh ya. Hal ini dikaitkan dengan kebiasaan seperti obesitas ya, faktor risiko yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang merokok, gaya hidup ya. Akhirnya sel beta ini menghasilkan insulin, tapi insulinnya tidak bekerja dengan maksimal untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Hasil akhirnya ya terjadi peningkatan gula di dalam darah ya. Nah, resistensi insulin di hati ini menyebabkan peningkatan produksi glukosa atau glukogenesis melalui proses glukogenesis yang memperburuk kondisi hyperglikemi. Nah, kondisi ini akan menimbulkan beberapa penyakit serius atau komplikasi seperti HHS ya, hyperglycemic hyperosmolaritas syndrome ya, dan komplikasi seperti retinopati ya, neuropatik diabetik, seperti mungkin kalian pernah lihat keluarga, teman, kenalan yang sampai lukanya tidak sembuh-sembuh ya. Ini merupakan komplikasi dari diabetes mellitus ya.
akibat peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terlalu tinggi dan tidak diobati. Nah, gimana caranya setelah kita sudah tahu uh, perjalanan penyakitnya, tanda dan gejalanya, gimana cara untuk mencegah diabetes mellitus? Nah, pencegahan diabetes mellitus sendiri yang dibagi menjadi 3, ada pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Pencegahan primer ini ditargetkan untuk pasien-pasien yang belum menderita diabetes tetapi memiliki faktor risiko diabetes seperti obesitas, riwayat keluarga, ya, gaya hidup yang tidak sehat. Jadi dikhususkan pada pada individu yang belum terkena diabetes. Nah, tindakan yang dilakukan apa aja? Yaitu bisa dengan pola makan yang sehat, ya, melakukan aktivitas fisik yang rutin, ya, manajemen berat badan kalau misalkan memiliki faktor risiko obesitas, ya. Yang berikutnya adalah hindari kebiasaan buruk, ya, seperti merokok, meminum alkohol, ya, yang merupakan high risk atau faktor risiko yang tinggi untuk terkena diabetes. Dan juga bisa melakukan edukasi dan pemeriksaan rutin supaya bisa detect lebih awal sehingga penanganannya lebih cepat, ya, dan meminimalisir komplikasi yang akan dialami, ya. Yang berikutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini ditargetkan untuk pasien-pasien pre-diabetes atau yang sudah memiliki diabetes. Tujuannya adalah untuk mencegah komplikasi yang akan dialami. Kalau tadi yang primer untuk yang belum terkena, yang sekunder ini sudah terkena untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, penanganannya apa aja? Penanganannya dengan pengendalian gula darah, ya, kontrol gula darah yang rutin, pencegahan komplikasi dan edukasi lanjutan. Kira-kira harus melakukan treatment yang seperti apa sesuai dengan faktor risiko yang dialami oleh pasien atau sesuai dengan tanda dan gejala, ya, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh pasien. Yang berikutnya adalah pencegahan tersier. Kalau tadi pencegahan sekunder dilakukan pada pasien yang sudah terkena DM dan tujuannya untuk mencegah komplikasi. Kalau ini tersier ini pasien yang sudah terkena DM dan sudah memiliki komplikasi tujuannya adalah untuk mencegah memburuknya kondisi yang dialami akibat komplikasi yang diderita, ya. Nah, tindakannya apa saja? Dengan rehabilitasi fisik untuk neuropati diabetik. Tindakan lainnya yaitu penata laksanaan penyakit jantung, stroke akibat dari DM ini, ya. Yang berikutnya adalah penanganan atau perawatan intensif untuk luka diabetik, ya. Karena tujuannya tadi kita lihat untuk yang sudah terkena DM dan yang memiliki komplikasi. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi perburukan komplikasi yang dialami. Berikutnya kita akan mempelajari tentang komplikasi dari DM, ya. Komplikasi DM ini muncul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera. Yang pertama adalah ketoasidosis diabetik atau KDA atau dalam bahasa Inggrisnya diabetic ketoasidosis atau DKA. Nah, komplikasi yang pertama ini biasanya terjadi pada DM tipe 1 akibat kekurangan insulin yang signifikan, ya. Ketika kekurangan insulin yang signifikan, tubuh melakukan namanya mekanisme dengan memecah lemak menjadi keton sebagai sumber energi alternatif yang hasil akhirnya bisa menyebabkan asidosis metabolik. Dan tanda dan gejalanya apa? Ya, karena menyebabkan asidosis metabolik, ya, bisa sesak napas, ya, bau aseton pada napas, mual, muntah, sakit perut, kelelahan yang ekstrim, bahkan sampai bisa menyebabkan komplikasi yang lain, penurunan kesadaran dan seterusnya. Nah, untuk DKH ini, pemeriksaan diagnostik yang pasti untuk mendiagnosis DKH ini adalah yang pastinya pemeriksaan gula darah, ya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan keton dalam darah untuk mengetahui ini DKA atau bukan, ya. Setelah itu adalah bisa kita lakukan pemeriksaan AGD supaya untuk bisa mengetahui ini kondisi asidosis metabolik apa bukan, ya. Yang berikutnya adalah menyebabkan HHS, yaitu sindrom hyperglycemic hyperosmolaritas. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya terjadi pada DM tipe 2. Kalau tadi DKA biasanya terjadi pada DM tipe 1.
Kalau HS ini terjadi pada DM tipe 2. Penyebabnya karena hiperglikemi berat tapi tanpa ketoasidosis. Jadi untuk membedakan antara DKA dan HS ini, kalau DKA ya dengan adanya ketoasidosis, kalau yang ini enggak ya. Ini biasanya diakibatkan karena dehidrasi berat akibat dari diuresis osmotik. Gejalanya apa saja? Kebingungan, penurunan kesadaran, kejang, bahkan sampai penurunan kesadaran. Nah, untuk pemeriksaan lainnya, pemeriksaan penunjang lainnya dengan apa? Dengan pemeriksaan elektrolit. Oke, yang berikutnya adalah hipoglikemi. Nah, kenapa pasien-pasien dengan DM bisa menyebabkan hipoglikemi? Hipoglikemi dan hiperglikemi ini sering terjadi pada pasien dengan DM. Hipoglikemi artinya kadar gula darah kurang di bawah nilai normal. Hyperglikemi kadar gula darah dalam darah terlalu tinggi, lebih di atas nilai normal. Nah, untuk kondisi hipoglikemi ini biasanya terjadi karena overdosis dari insulin yang diberikan, ya. Karena apa saja? Karena kurang makan, ya. Dikasih insulin setelah itu tidak makan, ya itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Gejalanya apa saja? Gemetar, keringat dingin, pusing, lemas, kebingungan, dan kehilangan kesadaran. Begitupun juga dengan hyperglikemi. Berbeda kondisi, ya. Gimana kita membedakan antara ini hipoglikemi atau hyperglikemi? Ya bisa kita pastikan dengan pemeriksaan gula darah. Yang berikutnya adalah penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini bisa diakibatkan karena komplikasi dari DM. Sudah kita belajar juga sebelumnya ya, CAD ya. Beberapa faktor risikonya itu salah satunya adalah diabetes mellitus. Karena kekentalan darah yang terlalu tinggi dalam darah ya bisa merusak kondisi hiperglikemi yang berlangsung cukup lama, bisa merusak pembuluh darah, termasuk juga pembuluh darah di jantung ya, yang hasil akhirnya bisa menyebabkan CAD. Begitupun dengan stroke. Ya, stroke berkaitan dengan gangguan aliran darah ke otak ya. Viskositas darah yang terlalu tinggi, kekentalan darah yang terlalu tinggi akibat dari hyperglikemi ini juga bisa menyebabkan gangguan aliran darah ke otak. Penyumbatan pembuluh darah di otak yang bisa menyebabkan namanya stroke ya. Kondisi lainnya juga apa? Ketika kekentalan darah terlalu tinggi ya bisa menyebabkan komplikasi yang lain, hipertensi ya, tekanan darah meningkat ya. Kalau misalnya tekanan darah meningkat ya, pompa jantung terlalu tinggi dengan tensi yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan yang namanya stroke hemorragik ya. Jadi itu beberapa komplikasi akibat si diabetes ini. Yang berikutnya adalah chronic kidney disease CKD ya, gagal ginjal ya, sama juga ya perjalanan penyakitnya ya. Yang berikutnya adalah ulkus diabetik ya. Ulkus diabetik ini terjadi karena apa? Karena sirkulasi darah yang terganggu ya, menyebabkan nyeri, luka sulit sembuh, bahkan pada pasien-pasien dengan ulkus diabetik ini bisa sampai amputasi ya. Luka yang sulit sembuh ini merupakan akibat dari neuropati atau sirkulasi yang terlalu buruk dan hasil akhirnya beresiko terjadi infeksi hingga amputasi. Oleh karena itu bisa kita lihat sendiri pasien-pasien dengan diabetes ya, pada umumnya komplikasi yang pada umumnya terjadi yaitu ini tadi, ulkus diabetik.